Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan tahan. Napas panjang. Sabar. Tenang. Masih ada. Es campur. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
Ketemu lagi di menjelang senja bersama Mbah Nun dan Kiai Kanjeng. Ini edisi yang terakhir untuk Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu lagi. Amin, 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 amin. Seperti biasanya, saya mau menanyakan hal terpenting dalam situasi sekarang ini. Hal yang sangat penting kepada teman-teman semuanya. Apa kabar? Baik tuh, baik semua. Baik, baik. Don, Ya. juga karena ini juga terakhir untuk yang tahun ini, Iya. Ramadan tahun ini. Matur nuwun sih. Iya, Ya, coba. iya. Pertama kita mau matur suwun untuk perusahaan rokok Sukun. Yang sudah Sukun, mensupport. alhamdulillah itu ya. Iya. Terus kepada teman-teman subscriber dan viewer di Viewer di 4 channel ini tadi. 4 channel? Iya, 4 channel. Oh, apa wae? Ada PR Sukun, ada caknun.com, Heeh. ada Muria News, Oh, terus kemudian Kiai Kiai Kanjeng. Kanjeng. Oh, Ya, matur suwun semua. sangat. Mudah-mudahan ini berguna, bermanfaat. Takon Imam sih, keluargamu sukun-sukun ora? Wah. Sukun agawe santoso, sukun sumeh agawe rukun. Sukun. Jangan lupa dong terima kasih juga kepada teman-teman broadcast kita. Oh, Oh iya. Setiap minggu 2 kali, 3 kali usung-usung dari atas ke ini kalau kita tarik ke depan juga enggak apa-apa loh sebenarnya mereka. mereka. Ya, Enggak usah kesini-sini rupanya. Kita aja. Lengong-lengong. Tapi yang paling yang jelas yang paling penting adalah kita matur sembah nuwun kagem simbah. Mbah Nun sudah menemani Sinau bareng Iya, ya kita. Menemani kita dari menjelang sudah dari pertama udah ini berarti tahun kedua. Iya, dari yang tahun kemarin Iya. edisi 1 sampai sekarang ini edisi 16 toh. 16 mau piro sih lali aku. 16 ya? 16 ya? 16. Sambil aku melu njaluk ngapura. Aku takon sih tahun yang kemarin Nggih. itu aku wis stroke durung. Sudah Sampun, juga ya? Sampun, Sudah. Mbak. Sampun. Jadi sekarang juga masih dalam rangka pasca stroke ya. Jadi saya minta maaf kalau kadang-kadang artikulasi kurang jelas, keserimpet-serimpet kata-katane atau juga kalau mau berlagu dikit-dikit itu rada kepreset-preset dan tidak bisa keriting, tidak bisa cengkok karena masih ada masalah dengan urat saraf di sekitar leher saya, tenggorokan saya. Tapi doakan nanti 2-3 bulan lagi insya Allah. Amin, sudah- amin, 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 amin. Ya, amin. kita juga mendoakan Mbah Nun supaya muga-muga ndang diangkat semuanya penyakitnya. Amin. Ya, tapi kalau seperti yang pernah dulu kita ada PMO di Kiai Kanjeng kuwi mungkin durung melu. Mbah Nun ngendika, aku sih ono rasa-rasane sih ono sing gregel-gregel nek ono sing nyauri ngene. Sing penting niate, sing penting atine. Jadi saya nyanyi sama. Kowe rungono kowe. Sama sih Lahir dong. Hah? Kuwi biyen pabrik ndi ya? Pabrik. Oh iya, Sidoarjo nanti. Sing penting atine. Wah, Ini kabar ya. Ning Surabaya gue ya. Ye. Kyung Dong Pak ya? Sarjo, Kyungdong ya. Oh Kyungdong itu berarti ketika SP Joko gitaris kita akan mendapatkan jodoh. Oh, ya. Ye. Kyungdong ya. Terus Aja. ini terus ini gimana untuk Ji. tayangan yang ini? Nah, untuk pertama tadi kan kita khotmil Quran ini rasanya kayak apa nggih Mbak Kados? Biasanya itu untuk khataman Quran. Ya jadi saya itu tadi itu dengerin kalian membawakan doa khotmil Quran itu antara guyu karo pahit-pahit. Karo jadi senyum-senyum pahit lah saya. Senyumku mergo ya seneng lah lagu penak khotmil Quran ini aransemennya bagus, notasinya bagus. Ning aku ya kudu guyu, gek kowe kapan lemu maca Quran. Kok njuk moro-moro khotmil Quran. Kok le gaya. Ayo. Oh, ora. Tapi kan anu Mbah, Quran kan ada di mana-mana. Ya oke ya. Oke, itu nanti kita mau tapi gini. Jadi saya itu tadi terus merenung-renung lah. Ye. Jadi khotmil Quran itu ada kata khotmun ya. Ye. Itu ada teman-temannya ada khotim atau khotam. Misalnya Rasulullah itu disebut khotamal anbiya, penutup atau pamungkasnya para nabi. Terus ada ikhtitam,
itu ditutupnya atau khotimah, husnul khotimah itu dari kata yang sama. Husnul khotimah. Itu kan kalau nek kui nutup nek buka kan ada Fatah, Al-Fatah itu ada surat Al-Fatah di Al-Qur'an. Itu surat ternyata maknanya agak konotatif. Jadi kalau iftitah itu sama dengan ikhtitam ya. Penutupan. Nah, nek surat Al-Fatihah itu sing buka. Nek khotimah ki kahanan sing nutup, sing mungkasi suatu keadaan husnul khotimah gitu ya. Kalau Al-Fatihah yang membuka atau dibukanya. Terus nanti ada Al-Fatihah itu ternyata maknanya adalah kemenangan. Jadi kebuka masalah kita itu sama Allah disingkirkan sehingga kita dibukakan kemenangan. Jadi Al-Fatihah itu artinya kemenangan. Fatah ya, sama dengan khotmil Quran itu kan itu ditutupnya. Terus ada lagi iftitah itu pembukaan. Nah, cuman yang saya tetap terngiang-ngiang, kue iki kapan iftitahe, kapan fathul Qur'ane kapan, kok njur moro-moro wis khotmil Quran. Engko dinesone karo kanca-kanca sing rajin maca Quran ya toh. Sing bedino iftitah ya. Iya. Wah, Tapi Jijit kan udah bilang bahwa Al-Quran itu yang kita maksud Al-Quran di sini adalah yang literer. Yang literer itu yang maktub. Maktub itu dari kata kataba, nulis. Nek maktub itu dituliskan. Ya. Katib penulis atau sekretaris gitu. Terus nek maktab itu tempat menulis, jenenge meja, maktab gitu ya. Jadi itu pola-pola bahasa Arab seperti itu. Terus nek yang dimaksud ternyata Al-Quran itu, kalau Al-Quran itu diambil intinya kan berarti kan pokoknya kapan saja Allah mengkomunikasikan sesuatu kepada hambanya gitu kan. Ono sing berupa kata-kata bahasa Arab. Nek Al-Quran bahasa Arab itu kan pilihannya Allah. Tidak berarti kowe ngomong karo Gusti Allah kudu bahasa Arab. Ya toh? Kowe matur Gusti Allah ora kudu bahasa Arab. Wong semut saja matur kok. Bahkan semut tidak pakai bahasa, tidak pakai kata, tidak pakai komunikasi literer yang gitu. Lebah-lebah, air, sungai, angin, semua kan matur kepada Allah tapi kan tidak memakai bahasa. Nah, Al-Qur'an yang maktub, yang literer itu apa? Ayat Allah yang maktub disebut Quran. Yang maktub yang ditulis, yang tertulis, yang dipilih bahasanya oleh Allah. Quranan Arabian ya. Orang milih cara Jawa, orang milih cara apa? Melayu tapi Arab itu terserah Allah ngikut dhek sing duwe kok. Ya. Terus nomor 2 menurut Allah kan sanuriyahum ayatuna fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi ayat-ayat Allah itu ditaburkan oleh Allah di seluruh alam semesta. Wis ana batese. Ning wit-witan, ning peristiwa-peristiwa, ning perasaane menungso, ning lorone menungso, ning senenge menungso, semua itu ada ayat Allahnya. Allah berkomunikasi semua. Terus wa fi anfusikum di dalam dirimu masing-masing. Ya. Jadi imam entuk bojo ki mergo difirmani Allah kuwi gitu. Nek ora mustahil lah kuwi. Mustahil. bukan bisikan setan, Pak. Bukan. Ora insyaallah. Sudah termaktub. Ini sing penting kan dudu soal setan Allah. Sing penting kan nek ora dikei informasi kalau Gusti Allah kan mustahil lah kuwi. Golek dhewe. Kowe makaton nang Hongkong kono. Nah, iya kan diberangkatkan. Jadi Allah memberi hidayah, petunjuk dan fasilitas Kiai Kanjeng terus nang Hongkong tekan kono. Pas arep pentas malah ngilang bocahe jebul yang-yangan. Berarti sekarang pernikahan imam sudah termaktub ya? Ya sudah. Bertulis di catatan sipil. Ya. Untuk itu saya mau tanya tentang apa kepada seseorang yang ahli hadis. Sapa? Patub. Ahli hadis. Beberapa hari ini kan kami kan sering mencoba untuk menghafalkan hadis. Top sing itu loh, Top. Yang mana? Yang air lautan nih kalau Mbah. Seberapa air lautan untuk apa seandainya air lautan itu jadi tinta. Quran kuwi dudu hadis kuwi. Quran kuwi langsung Quran. Allah dhewe sing ngendika Allah dhewe. Quran berarti enggak bisa saya Don. Kalau situ hadis ya. Sing lagunya kemarin saya ajarkan ke Yuli sama Nia kemarin Laukan al-bahru midadal kalimati rabbi lana fidal bahru qabla antang pada kalimati rabbi walau jina bimitlihi madada. Nah, jadi kalimat Allah salah satunya adalah Al-Quran.
Tapi bukan Al-Quran sudah seluruh ayat Allah. Sebab Al-Quran kan cukup mangsi botolan kayak seket terus cukup untuk seluruh Quran. Orang nganti bahkan ya. Tapi kalau kalimat Allah, ayat Allah, firman Allah dalam arti yang menyeluruh itu tidak akan cukup dituliskan dengan mangsi atau tinta seluas 7 laut di bumi. Meskipun dituang lagi tetap tidak cukup karena kalimat Allah, ayat Allah, firman Allah itu tidak terbatas jumlahnya dan kita tidak bisa memverifikasinya, tidak bisa mendeteksinya, tidak bisa mengelaborasi apapun. Pokoknya kita tinggal bersyukur gitu, Dok. Matur nuwun gitu. Termasuk kita dapat istri, kita dapat rezeki, kita pagi ini kemana, sore kemana, sekarang rekaman, habis itu kemana, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Oh. Gitu. Berarti kalau itu termasuk ayat-ayat Allah, berarti itu termasuk Quran juga ya Mbak? Quran itu yang maktub itu, tadi. Quran Itu ayat Allah yang maktub, yang menggunakan bahasa resmi, bahasa Arab. Ya, dituliskan. Sementara Sementara ada yang di luar itu. Nah, kalau kami sekarang membahasakan, ketika kami sekarang tadi membawakan khotmil Quran, kemudian kita menganggap bahwa ini menjadi penutup kebahagiaan kami karena dalam sebulan ini kami Jadi sudah, sekarang kalau kita perlu kan Al-Quran bukan hanya kata, huruf, kalimat, tapi ternyata juga kan maksud, konten, muatan, nuansa, rasa dan seterusnya. Berarti selama Anda puasa Ramadan itu juga sebenarnya bagian dari penghayatan Quran. Jadi juga itu sebuah perjuangan, sebuah tahap torikot apa jenis ngelakoni poso sesasi. Itu juga adalah pengejawentan dari Al-Quran. Termasuk acara ini kan pengejawentan dari anjuran-anjuran Al-Quran gitu. Nah terus kue di akhir Ramadan kue gawake khotmil Quran karena jangan kue yang ngelakoni Quran atau poso iki. Kan gitu. Kue yang Allah ya. Ya mungkin penghayatannya malah tambah ini. Wis saurunge kan wis pandemi. Itu pandemi pas main tentek ngerintis masuk mentas pandemi. Nah, sampai akhir saiki dadi khotmil Quran menawi. Nah, khotmil Quran. Sebenarnya kalau ngomong Ramadan, ngomong puasa itu kan pertama itu bagian dari muatan Al-Quran. Kan Allah juga mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi bulan puasa, bulan Ramadan kata Allah di mana di dalamnya terdapat momentum di mana Al-Quran wahyu pertama diturunkan oleh Allah. Kemudian pada ayat lain dijelaskan di dalam Ramadan itulah kita berpuasa. Ya. Bisa ayyamam ma'dudah, hari-hari yang terukur, maksudnya selama bulan Ramadan gitu ya. Nah, sekarang nek ngomong Ramadan khotmil Ramadan kan Idul Fitri. Jadi endingnya Idul Fitri kan ibarat kue nandur woh gitu ya. Jadi Idul Fitri itu buahnya tanduran poso. Nah kue woh opo, panen opo, mendapatkan apa di ujung puasa yang masuk Idul Fitri itu kamu dapat apa? Itu kan tergantung kue nandur opo. Iya, betul. Kayak kemarin yang kita di Ma'ian yang kemarin kan ya, Man soma Ramadana imanan waktu saban gue. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan memohon pahala dari Allah. Kan sing aku ora setuju ya, bukan. Imanan itu adalah peneguhan kesadaran ketuhanan di dalam diri kita. Ikhtisaban itu kita ngitung seluruhnya. Hubunganmu karo Gusti Allah dihitung, hubungan karo Indonesia dihitung, hubunganmu karo masyarakat, tetangga, bojomu, keluargamu dihitung semua. Ikhtisab artinya menghitung di dalam dirimu. Meskipun di dalam dirimu itu ada kesadaran Indonesia, kesadaran dunia, kesadaran tentang apa saja ada dalam dirimu. Maka disebut ikhtisaban. Nah, maka ikhtisaban itu kan akan menghasilkan jenis buah yang akan kamu petik, kamu paneni di hari raya. Jadi kue raya ki untuk apa? Itu fitrimu itu fitri apa? Tergantung lah sing kok tandur karo sing kok sirami sing karo kok hitung-hitung, jadi ngitung itu kan berarti nggawe galengan, jidar, bikin garis untuk padi itu, atau nyirami, atau menghitung kalau siang misalnya
baiknya sehari disiram berapa kali, seberapa banyak kan semua hitungan. Nggih, nggih. Termasuk ngitung nasibmu, ngitung uripmu, keluargamu sak itu selama pandemi iki nyambut gawe piye itu kan ikhtisaban juga. Nah, seluruhnya itu oleh Allah disarankan untuk dilakukan selama Ramadan karena puasa ini kan kita off, banyak hal kita off ya. Kita merenung, kita masuk ke dalam kesunyian, di dalam kesunyian itulah kita melakukan ikhtisab. Kalau hisab itu ngitung, nah ikhtisab itu perhitungannya lebih mendalam, lebih esoterik, internal. Internal, itu kan. Tuh. Ikhtisab J. Ikhtisab. Ikhtisab. Ikhtisab pelakunya namanya muktasib kae. Oh, wah suwe banget tuh. Suwe ra ketemu. Muktasib itu artinya yang melakukan perhitungan. Tukang ngitung berarti. Sehat ra yo? Wong pegadaian ya. Heeh. Enggak tahu di mana dia sekarang. Wong pegadaian berarti. Ada lagi kata muhasabah. Muhasab. Dari kata hisab juga, muhasabah itu kan banyak ya teman-teman Nahdliyin, teman-teman di mana-mana kan melakukan muhasabah. Jadi ono biasanya kan ono apa to nek ono muhasabah, ono istighosah segala macam. Istighosah itu kan kita bersama-sama memohon kepada Allah, mendambakan sesuatu kepada Allah. Kalau muhasabah itu adalah kita berhitung hidup kita di hadapan Allah. Terus iktikaf itu, Cak? Iktikaf itu satu klausul khusus untuk individu-individu selama siang Ramadan dan kalau bisa dilakukan di masjid. Itu satu paket khusus yang sifatnya personal. Jadi kue meneng, merenung, itu ngiling-ngiling. Kok iso ya aku ketemu ning Hongkong ya. Misalnya ngono ya. Ya merenungi gitu iktikaf. Itu kamu nyepi nek cara Jawane nyepi, kue nyepi masuk ke jalan sunyi gitu. Nyepi. Jadi iktikaf itu kan sebenarnya kan ide muamalahnya orang Bali yang juga punya nyepi toh, ada hari nyepi itu. Itu ide yang bagus gitu ya. Tapi itu muamalah bukan mahdhoh. Kalau iktikaf kan tetap mahdhoh. Jadi itu kan tetap anjuran dari Allah dan Kanjeng Nabi kan itu. Itu. Tapi kontennya kan tetap padha apike. Jadi kita jangan membedakan orang-orang yang KTP-nya bukan Islam terus kita anggap mesti salah, enggak loh. Nyepi itu kan satu upaya muamalah yang luar biasa. Menungso kan panjenengan kudu merenung, kudu ikhtisab, kudu iktikaf kuwi. Jadi nyepi adalah iktikaf masal cara Hindu Bali gitu ya. Gitu loh. Itu iktikaf masal. Jadi introspeksi kan. Ora ono swara, ora ono lampu, cahaya. ora ono cahaya, pokoknya menengcep masuk ke dalam kegelapan supaya mendapat cahaya yang terang yang terbit dari kegelapan itu kan itu bagus. Gitu. Ngono ceritane. Nah, ya itu berarti karena apa ini salah satu anjuran dari Tuhan dan juga Kanjeng Nabi. Nek awak dhewe saiki nganokke Kanjeng Nabi, katanya Kanjeng Nabi punya sebuah ciri apa? Yang tadi yang lagu kalian kedua kan Baina Katifaihi Alamah. Alamah itu sebenarnya kita jadi ke bahasa Indonesia alamat. Alamat itu dari kata alamah. Nah, alamat sekarang kan kita pahami sebagai tempat tinggalnya seseorang. Nah, alamat itu sebenarnya aslinya tanda. Itu kan tanda geografis seorang penduduk. Nah, alamah itu artinya tanda. Baina katifah di antara dua baunya Rasulullah itu ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Jadi di bawah lehernya Rasulullah di punggung atas sebelah kanan tuh Gusti Allah nato toh kalau Jawanya ya, toh. Maksudku ditato oleh Gusti Allah dhewe. Dia jokok tato dhewe kaya Deni gitu. Nah, neng biasanya kuwi kan nek cilik jenenge andeng-andeng. Terus bahasa Indonesiane tai lalat. Nek tai lalat kan berarti kudu bentuknya kaya tai kaya demblok-demblok kae kan. Itu terjemahannya juga sangat menyempitkan. Betul. Kalau ini kan toh itu coba ireng di antara kulit coklat itu ada ireng ombo gitu ya. Embong, ya. Itu lebih netral. Jadi nek tai lalat kan mempersempit kan bentuknya kudu kayak tai gitu. Kalau tembong kan apa saja. Nah, Rasulullah tuh punya tembong, punya toh. Nah,
Maka orang Jawa juga, kita juga semua ibu bapak kita, leluhur kita, nek duwe bayi kan digoleki tohe ning dia cah iki, gitu kan. Nah, pergodoni didelok karo bapak ibu ora duwe toh, terus ngetoh dhewe. Gawe toh dhewe ning kanak tangan kuwi. Nah, sok kudu disertifikasi sadurunge nang swarga kowe. Niki angsal mboten to? Nggih. Kudu ana tanda tangan. Tak tatoni tadi. Itu belum, itu alamah yang digawe-gawe dhewe. Sementara baina katifahi alamah itu kan Allah yang yang menentukan Rasulullah itu punya toh di bawah leher sebelah kanannya itu gitu. Jadi itu kan Allah yang bikin, itu takdir Allah, itu beda dengan takdirnya Doni. Gitu kan. Nah, iya, itu ada cerita lucu saya. Nah, tohnya itu menandakan apa kalau dalam syair Baina Katifah tadi menandakan bahwa beliau adalah khotamal anbiya. Khotimar rusul kiram. Jadi khotim itu yang menutup, yang pamungkas dari semua rasul. Khotimar rusul kiram itu. Beliau adalah pamungkas dari semua rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah. Jadi setelah Rasulullah tidak ada lagi rasul. Sak pinter-pintermu, sak apik-apikmu tetap kowe dudu rasul. Itu urusan regulasi birokratis formal dari Allah tentang rasul itu. Nah, kekuatan Allah ya. Bisa saja Rasulullah kan juga misalnya nabi-nabi rasul kan belum tentu bisa nyulap seperti demo seperti Deddy Corbuzier, apa nyulap seperti siapa gitu ya, seperti siapa Itali pian ya. Houdini misalnya. Kalau mau pertandingan gitu kan belum tentu Rasulullah itu punya kemampuan seperti Houdini. Betul. Tapi seampu-ampuhe Houdini apa Deddy apa Gendeng Pamungkas siapapun, mereka tetap bukan nabi, tetap bukan rasul, karena nabi dan rasul itu adalah jabatan yang dinisbahkan oleh Allah kepada manusia. Jadi itu bukan soal kualitas, bukan soal meskipun kalau sudah dinabikan oleh Allah, sudah pasti diberi kualitas yang sangat mencukupi untuk memfungsikan, untuk mengaplikasikan kenabian dan kerasulannya kan, pasti gitu. Pasti gitu ya. Oke Mbak, kalau misalnya kita coba bawakan itu untuk mengenang itu, bisakah? Baina Katifah. Nggih. Oh belum ya? Dereng Mbak. Oke, ya udah coba. Tapi dengan catatan Doni harus punya rasa bersalah. Ngopo kowe dadak duwe katifah dhewe ya to? Mulane nek Bayu dibusak. Calon rasul gagal. Nika Mas Disit nggih ngoten kok, Mbah. Damel piyambak nika, Mbah. Gambar Ya bismillah. Diumumkan kepada teman-teman yang mendengarkan bahwa kita akan membawakan Baina Katifaihi Alamah Khotimar Rusul Kiram. Ya. Yuk. وتقدمت للصلاة
صلى كل من في السماء وأنت الإمام.
Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan tahan. Napas panjang. Sabar. Tenang. Masih ada. Es campur. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi we dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Azid, Ya. sebenarnya ada yang mau saya tanyakan ini. Apa itu? Apa itu? Ini judulnya unik ya. Apa itu? Pacul Segoro. Kenapa bisa Pacul Segoro? Nah itu sampun. Nggih, sampun. Nggih. Sampun ae matur. Nggih Mbak, ini kok saged Pacul Segoro niku? Nah itu yang bikin kan pasti orang yang memang tidak, kan judulnya tidak lazim. Iya. Nah yang bikin pasti orang yang juga tidak lazim, namanya Nevi Budianto. Ini tidak lazim, ora umum, ora biasa, ora usum. Dan memang sangat sukar untuk bisa punya akses terhadap dunia pada umumnya. Zid. Gitu. Itu kan Pacul Segoro, Cangkul Samudra. Cangkul Samudra kan Ya. nggih? Loh, Cangkul itu kan daratan, Samudra kan lautan. Ini kan urusan, seharusnya ini kan Banawa Sekar. Banawa kok gabung karo Sekar, Sekar itu darat, Banawa itu laut. Makanya kita dulu pernah bikin pentas Banawa Sekar itu semangatnya mirip dengan Pacul Samudra. Tidak lazim, aneh, kalau dalam seni rupa namanya surrealis. Surrealis. Oh, Surrealis. Kok iso dua hal yang tidak pernah gaduk digadukke kan gitu kan. Maka orangnya juga pasti surrealis. Dan salah satu efeknya pasti ini tidak populer. Sukar diterima oleh dunia, oleh kebudayaan dan seterusnya gitu. Dan kita harus siap bahwa itu tidak bisa diterima. Sukar piye mosok nang segoro nggawa pacul. Terus arep macul nopo? Arep macul apa macul ndasmu dhewe kan gitu kan. Kurang gawean. Ya. Tetapi kita menyadari itu sejak awal bahwa kita memang tidak ingin dikenal juga, enggak dikenal alhamdulillah ora ya ora masalah. Viral monggo enggak apa-apa gitu. Populer alhamdulillah, bahkan mungkin astagfirullah subhanallah juga. Tapi kalau enggak populer malah alhamdulillah, malah enggak ada masalah gitu loh. Jadi nomor ini kan memang tidak hanya judulnya, seluruh aransemen musiknya tadi tidak lazim. Iya betul. Ora cetha blas iki genrene ra cetha. Dianggap terbangan partapuran ya ada, terbangan biasa ya ada, terus gamelannya juga tidak lazim seperti bunyi gamelan. Seluruh aransemennya itu memang surrealis. Banawa Sekar itu. Ya pengen seluruh aransemen dari nomor tadi ini namanya Pacul Segoro. Angel gaduk gitu. Wong orang duwe wawasan, tidak punya bulatan pandang, tidak punya lingkar pandang ya. Dia akan sangat kesulitan menemukan. Dan musik ini juga dibikin oleh orang yang sudah apal dengan lingkaran pandang. Jadi tidak ada kesulitan untuk di tengah-tengah musik yang agak rock sedikit tiba-tiba ada terbangan martapuran gitu ya. Itu bagi Kiai Kanjeng yang lazim itu. Untuk umum tidak lazim, untuk dunia dan Indonesia tidak lazim, sehingga juga jangan menyangka akan ada yang mengapresiasi, menghargai, ya enggak apa-apa. Wong ini tujuannya bukan untuk pamer kepada manusia, toh. Tujuan kita bikin musik itu adalah supaya musiknya kita ajak berselawat, musiknya kita ajak serawung dan gabung bebrayan dengan Allah, Rasulullah dan seterusnya kan kita. Semua ini kan mentauhidkan seluruh alam semesta, logam, kulit, kayu, segala itu kita tauhidkan, kita ajak untuk ikut menyatu dengan Allah dan Rasulullah kan gitu. Jadi dan itu tidak populer, omongan saat ini tidak populer, tidak ada yang gitu di seluruh dunia gitu. Karena mereka tidak kenal konsep itu. Mereka kan rata-rata berpikir bahwa hidup itu milik mereka.
terus yang bikin mereka sendiri, gitu kan? Terus mereka menikmati sendiri tanpa ingat siapa yang bikin, gitu kan? Seolah-olah mereka itu punya tangan, padahal kan enggak punya tangan manusia. Iya. Maksud saya tangannya manusia kan bukan milik dia. iya. Berarti dia tidak punya tangan, dia dipinjami tangan. Ya, tetapi manusia sangat sedikit bersyukur kepada yang meminjami tangan. Jadi sekarang kalau ngomong hak cipta Nggih. loh, hak cipta kan berasal dari rasonya manusia. Iya. Daya estetikanya, dari pikirannya dan seterusnya. Tapi kan bukan milik dia itu. Ya. Aslinya kan bukan milik dia, jadi tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ciptaan manusia, tidak ada. Wong dia juga ciptaan kok, dia juga cuma dibikin kok. Kalaupun dia itu, tapi saya kerja keras, iya, kamu kerja keras menggunakan alat-alat yang bukan milik kamu, tangannya bukan milik kamu, kakinya bukan milik kamu, otaknya bukan milik kamu kan gitu. Nah itu bedanya Kiai Kanjeng dengan teman-teman yang lain. Tanpa kita mengecam mereka, tanpa kita mengejek mereka ya, juga tidak menyalahkan, monggo aja, silakan memberi memilih perjalanan dan prinsipnya masing-masing. Tapi kalau kita kayak gitu, sejak awal kan ya memang tidak accessible lah. Ya orang kompatibel lagi karo dunia yang sedang berlangsung gitu ya. Tapi mungkin Nyun Sewu Mbah, ini mungkin saya nggak ngerti gadokannya gimana, tetapi judul Pacul Segoro yang dibikin ini kan sebenarnya Mbah Nun ngendika itu sebuah surrealis yang sebetulnya tidak bisa dipertemukan, yang dicoba ditemukan. Nah, kemudian di bagian terakhir dari komposisi Pacul Segoro itu kan ada Baina Kati yang menceritakan tentang tanda-tanda seseorang yang punya tanda sehingga beliau akhirnya menjadi seorang punya nabi. toh itu ya. Tanda itu. Nah, apakah Kanjeng Nabi ini menjadi dalam Nyun Sewu ini Mbak, apakah menjadi sebuah surrealis karena ketika awal Kanjeng Nabi itu ada, kemudian orang-orang di sekitarnya kan antara Rasulullah ngendika ngene dawuh, badal islamu ghoriban wasaya utu ghoriban, terus fatu balil ghuraba. Islam itu dimulai dengan dan di dalam keterasingan. Bodoh karo kita. Kemudian dia akan kembali terlibat dan terletak pada keterasingan berikutnya dan berikut. Jadi di mana-mana, jadi Rasulullah itu sendiri surrealis bagi masyarakat jahiliyah waktu itu. Iya, makanya Ngopo kuwi sujud barang ngopo coba? Salat barang wudu barang ngopo kuwi? Iya. Wong sing ngentut silite kok sing diwudoni raine kan gitu ya. Itu kan surrealis juga gitu. Iya, betul. Ya bagi orang yang melihat dari luar tidak memasukinya dan tidak menikmatinya kan gitu. Jadi Rasulullah ini, jadi yang namanya Pacul Segoro itu kan gharib. Gharib itu artinya terasing, alienated. Jadi itu gharib. Jadi Pak Nevi itu wong gharib banget aku. Iya. Golek uang kaya iki kan ora ono ke zaman angel paling pol dem. Paling pol dem. Iya. Angel kuwi. Artine duda ming pelampiasane ming gereng-gereng to ya. Tapi yang beliannya gharib toh. Ini bahkan sejak takdirnya saja sudah gharib. Dan Pak Nevi tidak merasa perlu untuk menyesuaikan diri terhadap yang default, yang umum, yang mainstreamnya. Lalu sejak awal dia semua bikin gharib, gamelan kayak maca puisi, bar kuwi nggawe gamelan kayak Kanjeng. Terus bar kuwi gamelan nggo ngaji, nggo selawatan, semua gharib kok dia. Iya. Gharib semua. Dan Pak Nevi juga sehari-harinya di kampung ya gharib. Ya angel golek wong meneng-meneng anake adine kon ngantem kon nggawa watu terus diantemke ning wetenge dadone barang. Lha gharib ta kuwi. Pekok ta kuwi. Blok ngono kuwi. Dalam rangka dengnya itu kan gitu. Jadi memang Kenapa Pak Nevi? Tapi memang beliau, jadi teman-teman kan garingnya itu, nek kowe iki terembesi rasah ngenteni wohmu. Sudah ya. Nek kowe iki can Lombok, ngapain kamu mengharapkan rasa manis? Wong kamu Lombok. Kalau Lombok itu ya produknya pedas. Nah, kalau kamu gula, ngapain mengidam-idamkan asin atau rasa pedas? Nah, kalau seorang gharib ini dia juga ikhlas sampai sekarang. Tidak diakui, tidak dikenal,
tidak diidentifikasi ya toh. Iya. Tidak ada genrenya, tidak ada tempatnya, tidak ada fakultasnya, tidak ada provinsinya, pokoknya tidak ada. Namanya Jawa Gorib kok. Mau Pacul Segoro, ya angel. Segoro lah itu. Kuwi digambar apik banget to kuwi. Wah nggih. Segoro njerono pacule kae. Pacule. Pak Nevi, niki kok saged nemu ide pacul segoro niku saking dari mana itu? Matur nuwun aku ditakoni. Nah, nggih. Jadi gini ya. Awal-awal nama Pacul Segoro ini sebetulnya diawali dari ketika mau pentas Kenduri Cinta, konser Kenduri Cinta Jakarta itu kan. Dari beberapa aransemen yang saya bikin itu, ini ada nomor rangkaian-rangkaian dari musik-musik ya. Awalnya seperti tadi diawali dari keyboard dan biola tadi. Dari yang saya emang senang membuat sesuatu yang kontras-kontras ya, dari irama yang bernuansa agak barat unik gitu, tiba-tiba masuk gamelan. Nah, itu. Nah, kemudian saya ditanya, itu judulnya apa gitu? Ya, spontan saja karena ini koyo wong saya merasakan ada satu kesan iki nyaron apa macul gitu. Nah, Rasanya kayak nggih. Saya melihat teman-teman banyak sekali waktu itu salonnya banyak sekali itu, termasuk ada Mas Haryanto Mas Haryanto belum berkembang belum berdikaikan waktu itu ya. Jadi banyak saya melihat teman-teman banyak sekali menggunakan saron yang saya bikin ini, saya itu kok ada image iki wong nyaron koyo macul ya. Ketika lagu kelahiran itu dulu tidak hanya sekedar nyaron tapi ada solahnya, ada dong ini bareng-bareng itu. Anda lihat di videonya itu ada gerakan itu bareng itu. Ini koyo wong macul gitu. Nah ini nomor ini saya ditanya oleh siapa saya lupa ya. Ini jenenge nomor apa ini ya? Spontan saja Pacul Segoro gitu aja. Spontan itu. Bahkan segoronya pun itu juga spontan. Spontan gitu ya. Jadi saya nggak tahu, terus alhamdulillah tadi dijabarkan panjang lebar oleh Cak Nun seperti itu ya, berarti mau sampai ke Bawono Sekar segala macam itu. Bawono Sekar. Ya monggo. Dijenengi numusi itu Mas, nek orang Jawa itu. Jadi semuanya serba spontan, instinktif. Instinktif. Ya ini kelebihan Mas Nevi yang saya kenal. Ya. Dan kemudian yang kedua sebetulnya nomor ini tadi terdiri dari dua nomor ya. Yang Pacul Segoro itu yang pertama sendiri, yang pertama, terus yang Baina Katifah tadi itu nomor tersendiri. Iya, nomor sendiri. Ya, tapi kemudian digabung menjadi satu, ternyata juga berkesinambungan, juga digabungkan juga wangun. Wangun, iyalah. Ngaten niku. Ya, matur suwun Pak Nevi. Wis sing jenenge numusi dong. Iya. Ora krasa ning ternyata setelah dibedah jero lagi nggih to, Mbah? Karena manusia itu kan makhluk terakhir. Sebelum itu ada makhluk-makhluk yang tidak berkesadaran, tidak berkonsep, bahkan tidak bisa merumuskan. Misalnya kambing ngembek itu dia tidak sadar pada yang ngembek. Ya. Kan dia tidak punya alat untuk merumuskan dirinya dan wis ngono kuwi. Nah, tapi manusia terdiri dari alam, binatang dan malaikat dan seterusnya ya. Nah, kadang-kadang manusia tiba-tiba berlaku seperti matahari kayak Nev ini. Berlaku seperti srengenge, pokoknya Pacul Segoro gitu ya. Itu keluar aja seperti matahari bersinar tanpa konsep, tanpa rencana, tanpa gitu. Jadi manusia itu nanti disebut hidayah, disebut apa ya, karomah, disebut ilham dan seterusnya bisa. Tapi pokoknya di dalam diri manusia itu ada alam. Makanya ada spontanitas barang ya. Itu sebenarnya itu adalah ekspresi alam naturnya di dalam diri manusia. Nah, Kiai Kanjeng kan sangat mengeksplorasi natur alam kealaman di dalam diri mereka itu. Sehingga banyak sekali unsur-unsur atau faktor-faktor di dalam aransemen Kiai Kanjengnya sebenarnya alamiah sekali. Makanya juga karena sudah terbiasa alamiah, misalnya Anda kemarin di Boyolali tiba-tiba dikasih harus mengiringi Sujiyo Tejo tanpa pernah latihan dan tanpa pernah tahu lagunya kan, tapi langsung jalan karena apa? Karena kita ini punya daya adaptasi alamiah. Itu sama dengan banyu kalau lebokke ceret berbentuk ceret. Banyu kalau lebokke tang botol bentuknya berbentuk botol. Jadi dia punya daya adaptasi atau penyesuaian diri sedemikian rupa. Nah, kalau modernitas musik itu tetap memelihara dan menyadari kenaturalannya, kealamannya, maka dia juga akan seperti yang di Boyolali itu gitu. Orang angel-angel yo ora nyang-nyangan ado banget kae,
orang ruwet ya. Kita ikhlas saja seperti air masuk botol jadi botol. Berbentuk botol kan itu aja. Atau udara ini mau kemanapun dia berbentuk persis seperti ruangannya. Kan gitu kan? Nah, kita harus punya daya natural seperti itu. Nah, orang-orang modern biasanya meninggalkan itu. Atau tidak menyadari dan tidak punya kebanggaan bahwa manusia itu bukan hanya makhluk teknokratis atau makhluk rekayasa. Manusia itu juga punya bagian-bagian dalam dirinya sebagai makhluk alamiah atau makhluk qadariyah. Qadariyah itu artinya yang memang disetel Allah kayak gitu sejak awal. Gitu loh. Nek kembang ngono kae, mekare ngono kae, nek godhong ngono kae, nek wis berusia terus jadi kuning itu semua sudah disetel oleh Allah. Dan kita jangan meninggalkan qadarnya Allah di dalam diri kita itu, menjadi bagian dari diri kita itu. Nah, alhamdulillah kita selama ini terbimbing untuk tetap enggak apa-apa. Kan kita mengiringi siapa saja kan langsung tadi kan, bukan karena hebat, bukan karena canggih, tapi karena kita itu mudah, ikhlas untuk menyatu dengan apa saja. Kan gitu kan? Seperti air itu tadi. Nah, musik selama ini kan tidak ada hubungan sama ikhlas. Ono ya, apa? kadang-kadang ya. Tapi Ya. memang kebanyakan ya pasti. Ya. Tidak ada tema yang menyangkut ikhlas. Musik itu kan aransemen, notasi, genre ngono itu. Tapi mereka tidak sampai kepada bahwa lo iki nek ora ikhlas satu sama lain ya ora dadi no. Ya betul. Itu tidak ada dalam ilmu musik toh. Tidak ada dong. Ya. Tidak ada. Iya, tetapi di dalam pelajaran musik tidak ada itu. Betul. Ya. Jadi mentalitas manusianya, pemusiknya, rohaninya, keikhlasannya, keridhoannya, kerelaannya, ya. Kan tidak mungkin ini jadi satu aransemen dan main bersama kalau tidak ikhlas. Nek ana sing ngeyel siji sarone artinya saronnya urung wayahe wis dituthuk, bonangi kudu dituthuk urung dituthuk karo bayu kan menjadi rusak semua. Tapi kan semuanya sudah nyawiji ajar-ajar. Itu namanya jadi bisakah ini disebut juga Mbah? Kalau tadi ada Quran yang termaktub apa ya? Yang dituliskan sementara kita melakukan termasuk alamah. Termasuk alamah, termasuk tanda-tanda dari Allah. Ya. Kalau mau lebih ekstrim lagi sebenarnya yang bermain gamelan kan Allah. Ya. Nek arep diterus-terus tenan gitu. Mungkin ayat kauniyah itu, Cak. Nggih. Iya. Istilah lainnya. Kan saya pernah bilang sama Pak Haji Omairam, saya pernah nulis ya, yang bermain gitar di panggung Soneta itu bukan Pak Haji tapi Allah. Aku seneng banget deh. Penjelasannya adalah, lo kan memang tidak orisinal manusia itu, tidak otentik. Yang otentik, yang beneran, yang sejati ya Allah. Kan nek kowe main gitar tuh kan kadang-kadang speednya tinggi ya. Itu kan kowe rasa pikiran nulis tapi nganggo rasa. Jadi bener. Pikiran sudah akal pikiran yang merupakan tanda utama manusia dibanding binatang dan yang lain adalah akal pikiran. Nah, tapi nek kowe gitar kan ora nganggo pikiran. Iya, sudah. Kowe nyaduk bal ning lapangan ya nek nganggo pikiran selak direbut musuhmu kan betul, gitu. Betul. Nah, itu namanya alamah itu. Nah, unsur qadaratullah, unsur kudratullah, unsur qadarnya Allah itu ada dalam dirimu terus. Dan itu jangan ditinggalkan dan jangan diingkari. Supaya diperjalankan. Kan jelas kita diperjalankan. Jadi sebenarnya kita kan hanya diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Sampai nasib kita main musik Kiai Kanjeng sampai 30 tahun lebih, sampai tekan ngendi-ngendi, tekan gunung, tekan alas, tekan pinggir kali, tekan karu-karuan ya. Wis tekan jajah desa Milangkori, Eropa segala macam. Wis mlebu kampung-kampung, wis mlebu apa jenenge tempat Rasulullah di mana yang kita jam 2 malam disambut oleh siswa-siswa bawa bendera itu. Ya. Itu semua kan kalau kita yang berjalan sendiri ya saya tekan kono no. Iya, betul. Itu Allah. Dengan Allah membukakan jalan dan memudahkan prosesnya. Pak Nur Somad yang undang kita di Mesir kan mengatakan tidak pernah ada grup dari manapun di dunia yang dimudahkan prosesnya oleh pemerintah Mesir setiap provinsi. Semua digratiskan, semua disediakan gitu kan. Dan diperlancar. Diperlancar semuanya. Gitu. Mbak. Nah itu tidak ada dalam ilmu musik. Itu hanya ada dalam ilmu barokah,
ilmu ridho, Wah, ilmu ilmu ikhlas ridho. dan seterusnya. Ah, berarti begini Mbah, yang saya Mbah menyambung yang ini tadi karena kita itu merasa dan memang yakin bahwa kita memang diperjalankan. Pasti ada yang menjalankan. Iya. Ya, iya. kalau Simbah ngendika tadi memang Gusti Allah yang menjalankan dan kita yakin memang Gusti Allah yang menjalankan. Nah, ketika dalam perjalanan itu kan kita pasti akan selalu mengingat, wah matur nuwun kepada yang memperjalankan kita. Biasanya kita akan menemukan banyak-banyak kalimat-kalimat untuk kita ucapkan pada Untuk mengekspresikan. mengekspresikan kepada. Iya. Kalimat tadi. Jadi Allah sendiri menyiapkan kalimat-kalimat itu, paket-paket untuk kita. Iya. Jadi ada peristiwa di mana kita bilang astagfirullah, Janji. ada keadaan di mana kita cocoknya ngomong subhanallah, alhamdulillah, atau apalagi la ilaha illallah dan seterusnya ya. Dan sekarang ini kita sedang memasuki momentum di mana seluruh tawaran kalimat dari Allah yang namanya kalimat thayyibah itu terkandung di dalam satu kata ini, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu yang memuat semuanya. Di dalam Allahu Akbar itu ada astagfirullah, ada alhamdulillah, ada subhanallah, ada semua. Gitu loh. Nah yang paling agung ini Allahu Akbar, maka bunyinya juga Allah yang Maha Agung, bukan hanya besar. Itu pun dinamis, Cid. Mohon maaf ya, saya agak menjelaskan. Akbar itu aslinya kan lebih besar. Misalnya, jijid akbaru min imam, artinya awake luwih gede mbangane imam. Tapi kalau Allahu Akbar kan bukan lebih besar, maha lebih besar, artinya dia dinamis. Kalau kita ingat Tuhan, lu kok jupul luwih ampuh meneh. Ternyata Allah lebih besar dari yang kita duga. Dia terus-menerus tidak pernah berhenti kita kagum sama Allah, karena Allah terus-menerus akbar, terus-menerus lebih besar. Lebih besar. Gitu kan. Makanya ada gabungan antara kata maha dan lebih itu. Nah, itu kadang-kadang nggak dijelasin oleh para pemimpin ya. Berarti istilah maha kalau hanya sekedar lebih. Kalau maha kan kurang tetap meneng, tetap statis. Maha itu kan kalau maha lebih besar itu kan dinamis. Jadi Allahu Akbar itu kalau saya menerjemahkan Allah yang maha lebih besar. Jadi tidak pernah berhenti. Apakah Allahnya memuai? Enggak, kitanya yang berkembang receivernya. Kita yang berkembang alatnya. Kemarin kita sangka kita menemukan Allah itu sak mochi, jebul sak ceret. Kemudian besoknya ternyata Allah sak drum. Ternyata Allah itu sak kolam. Ternyata Allah itu sak danau. Ternyata Allah itu sak lautan. Ternyata 7 lautan. Ternyata tidak terbatas berapapun lautannya tetap tidak bisa menggambarkan Allah. Itu namanya akbar, maha lebih besar. Jadi itu dinamis itu. Jadi itu bekerja terus. Hubungan kita sama kebesaran Allah itu bekerja terus dan kita menemukan makin besar, maka disebut Allahu Akbar. Tidak selesai itu, tidak berhenti, tidak statis gitu. Itu kira-kira. Jadi sekarang yang di dalam kandungan Allahu Akbar itu kan ada subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah ya. Itu semua ada di kandungan Allahu Akbar. Menurut saya ya, tidak berarti saya pasti benar, tapi dalam penghayatan saya itu kayak gitu. Perasaannya juga, rasanya juga. Makanya kita khusus bikin kalimat thayyibah itu khusus. Kita aransemen demikian rupa dengan penghargaan kepada muatannya dan mutunya, ya toh. Terus kita membunyikan musik ini sedemikian rupa dengan rasa syukur dan kekaguman yang juga dahsyat dan itu. Oke, sekarang kita bawakan bersama. Sebelumnya kami mau pamit dulu Mbah untuk edisi kali ini. Matur suwun sederek-sederek sedulur-sedulur sudah berpartisipasi sinau bareng kami di sini dan sampai jumpa lagi insya Allah tahun depan. Amin. Pokoknya jaga kesehatan. Kami pamit dulu. Matur suwun Mbah Nur, matur suwun Bapak Kiai Kanjeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi. Waktu nek bersih-bersih diri, bersih-bersih hati, tetap semangat jalani hari, meski kadang cobaan tahan. Napas panjang. Sabar. Tenang. Masih ada. Es dapur. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang.